Ini bukan April Fool. Trump dah kenakan tarif kepada seluruh dunia dan Malaysia pun kena juga. Pas. Jadi mata uang Asia kebakaran, ringgit Malaysia ini paling parah jatuhnya ya, mata uang sebenua Asia. Dolar turun drastis, tapi katanya nggak ngaruh karena beli makanan kan pakai rupiah. Per hari ini 1 ringgit udah hampir 3.800 rupiah. Padahal di tahun lalu gue inget banget 1 ringgit udah nyampe 3.400 rupiah. Pas. Jadi mata uang Asia kebakaran, ringgit Malaysia ini paling parah jatuhnya ya, mata uang sebenua Asia, Bren. Jadi ya bukan rupiah saja yang jatuh ya, rupiah juga jatuh, sudah admin disclaimer ya, rupiah juga jatuh, tapi ringgit ini paling jatuhnya paling dalam, Ren ya. Pak Dokmat gimana nih Pak Dokmat? Jadi mata uang Asia mayoritas jatuh terhadap dolar Amerika Serikat pada hari ini ya, tanggal 7, Senin tanggal 7 hari ini. Namun yen Jepang mampu menguat. Nah, merujuk Refinitiv pada Senin pukul 9.13 setengah 10 pagi tadi, mata uang ringgit Malaysia jatuh di 0,74%. Ringgit menjadi mata uang yang jatuh paling dalam ya di antara mata uang Asia lainnya. Nah, di bawah ringgit ada won Korea yang juga amblas di 0,68%, sementara yuan China juga merosot. Jadi pergerakan mata uang Asia dalam persen admin tampilkan dalam gambar yang disajikan oleh CNBC Indonesia ya. Jadi merah merona itu paling parah dari ringgit Malaysia. Kemudian kedua disusul oleh won Korea. Kemudian ketiga ada yuan China. Kemudian baht Thailand. Dolar Singapura juga melemah. Kemudian ada rupiah India, Bren. Itu negara yang paling dalam ya jatuhnya nilai mata uang. Jadi buat kalian yang suka nyerang ya rupiah gini, ada yang luwih dalam, dan ya seperti itu ya. Karena perang dagang sudah dimulai ditabuh beberapa minggu kemarin, jadi ya siap-siap mata uang jatuh ya kan. Ini ringgit gagal berjaya Pak gitu loh. Nah, jatuhnya mata uang Asia masih dipicu oleh kekhawatiran perang dagang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarifnya. Persoalan diperburuk dengan balasan tarif dari China ya. Mata uang ringgit Malaysia jatuh teruk. Kenapa sih dari hal seperti ini selalu membohongi para penonton? Dan pada faktanya rupiah di antara salah satu mata uang yang sekarang paling teruk. Sampai-sampai $1 US menembus 17.000 rupiah. Dan 1 ringgit Malaysia menjadi 3.800. Padahal baru kemarin saja 3.700, sekarang 3.800. Ini kalau diterus-teruskan tidak ada perubahan, mungkin akan lebih jatuh lagi. Bahkan 1 ringgit bisa mencapai 4.000 rupiah. Kok bisa-bisanya mengatakan ringgit di antara mata uang yang paling jatuh, paling parah? Kenapa sih dari segi hal seperti ini selalu bohong? Dan ini faktanya, rupiah sangat lemah, makin hari makin parah ya, karena kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang efektif sehingga mata uang kita melemah. Kemudian dari kebijakan Donald Trump yang dimana sebenarnya bukan Indonesia saja yang terkena dampaknya, tetapi dampak yang paling parah adalah negara kita karena hutang banyak dan tentunya bayarnya pakai dolar. Kalau sudah seperti ini, dolar makin naik, tentunya hutang Indonesia makin naik. Apakah Malaysia tidak berdampak? Berdampak, tapi tidak separah di Indonesia.
Per hari ini Rp1 udah hampir Rp3.800. Padahal di tahun lalu gue inget banget Rp1 udah nyampe Rp3.400, bahkan sempat di Rp3.200 waktu ringgit lagi jatuh-jatuhnya. Jadi dalam waktu 1 tahun aja perbedaannya tuh udah hampir Rp600. Dan jangan bilang ini perbedaan yang kecil, karena kalau kalian transaksi dalam Rp10.000 aja perbedaannya itu udah hampir Rp6 juta. Besar kan? For my Malaysian friends yang nak bercuti di Indonesia, this is the perfect time for you. Sebab korang boleh shopping banyak-banyak barang. But this is the bad news for my Indonesian friends, karena Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Kurs rupiah tuh terus turun dan ini mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja. Kondisi ekonomi politik yang nggak stabil membuat investor asing tuh jadi jauh dari Indonesia. Betul, salah satu akibatnya kurs rupiah ini jadi turun. Kebijakan pemerintah tuh sekarang sangat-sangat penting dan sangat menentukan. Tapi yang kita lihat apa? Sekarang kebijakan pemerintah justru kontroversial. Oh, masih ada yang bilang Indonesia baik-baik aja. Gue mau tanya, indikator baik-baik aja tuh dari mana? Apakah dari orang yang masih banyak di mall dan orang masih banyak mudik? No, we can say that Indonesia baik-baik aja karena itu. Karena gue ngeliatin banget kurs rupiah tuh bener-bener trennya kayak begini. Even $1 sekarang udah nyentuh 17.000. Jadi no, we're not in the good situation. So for my fellow Indonesian friends yang masih berakal sehat, tighten your belt, berhemat dulu, karena kita nggak tahu kondisi ke depan itu akan semakin buruknya kayak gimana. For my Malaysian friends, if korang nak bercuti dekat Indonesia, saya sangat alu-alukan korang untuk datang. Korang boleh banyak-banyak shopping dekat sini sebab kurs kita orang tengah turun. Ekonomi and politics tu je yang teruk gila dekat sini. Ini bukan April Fool. Trump dah kenakan tarif kepada seluruh dunia dan Malaysia pun kena juga. Mengapa Trump buat begini? Okey, ceritanya macam ni. Bayangkan Amerika Syarikat ini macam kedai besar. Sekarang ni orang Amerika suka sangat beli barang dari kedai lain sebab harganya lebih murah berbanding barang yang made in USA. Jadi bos kedai Amerika marah. Mulai sekarang kalau barang dari luar nak masuk kedai kita, kena bayar yuran masuk. Contoh, bayangkan China jual baju kat Amerika. Sebelum ini harga baju tu $100. Lepas Amerika kenakan tarif 54% kepada China, harga baju tu jadi $154. Bos kedai Amerika ingat, bila dah mahal macam ni, orang Amerika tak beli dah barang dari luar. Syarikat-syarikat Amerika yang dulu buat kilang kat luar pun akan balik buka kilang kat Amerika. Tapi bila barang dari luar jadi mahal, siapa yang kena bayar yuran masuk tu? Pembeli di Amerika. Jadi pembeli ke Amerika yang biasa beli baju harga $100 kena bayar $154 untuk beli baju tu. Baju made in USA pun masih mahal. Murah sedikit saja dari baju China, mungkin $150. Jadi orang Amerika pun fikir 2 kali nak beli. Sebab apa? Sebab yang naik harga ni bukan baju saja, tapi semua benda. Jadi pengguna Amerika kena berjimat sebab inflasi naik tinggi, semua barang dah mahal. Bila orang kurang beli, ekonomi pun jadi perlahan. Negara yang jual barang kat Amerika pun tak suka. Barang diorang tak laku, ekonomi diorang pun boleh terjejas. Diorang pun cakap, okey, kalau macam tu, barang dari Amerika pun kena bayar yuran masuk juga. Contohnya, EU jual kereta ke Amerika, lepas tu Amerika kenakan tarif. Sekarang EU pun kenakan tarif kat kacang soya dari Amerika. Kalau semua negara kenakan yuran masuk kat barang masing-masing, semua barang jadi mahal. Ekonomi dunia boleh jadi lembab sebab permintaan turun. Semua orang akan susah. Malaysia pun kena tempiasnya. Kita banyak ekspor ke Amerika. Lebih kurang 16% dari keseluruhan ekspor kita. Bila Amerika kenakan tarif, barang kita kat sana jadi mahal. Buat masa ini, impak kepada kita nampaknya tak berapa teruk berbanding ramai jiran kita. Kita kena tarif 24%. Vietnam kena tarif 46%, Thailand 37%, Indonesia 32%. Jadi, walaupun kita terjejas, masih ada negara lain yang lebih terjejas. Sebenarnya dari dulu pun kita dah sedar potensi kenaikan tarif ini. Sebab itulah kita cuba pelbagaikan pasaran ekspor. Contohnya tahun lepas, ekspor ke Kenya, Oman dan Namibia mencapai rekod baharu. Antara pasaran lain yang mencatat peningkatan besar ialah Angola melonjak 59.3%, Ethiopia melonjak 56.4%, Mesir naik 53.6% dan juga Algeria naik 27.9%. Kita juga giat mengadakan perjanjian perdagangan bebas dengan pelbagai negara. Awal tahun ini kita dah sign SIPA dengan UAE. Kita juga dah mulakan semula rundingan FTA dengan EU dan Korea pada tahun lepas. Satu lagi pasaran ekspor dengan potensi besar ialah ASEAN. Perdagangan antara negara ASEAN masih rendah. Kita
bawah 25%. Sebagai pengerusi ASEAN 2025, antara fokus Malaysia ialah meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN. Sumber kekuatan kita sebenarnya ialah ekonomi tempatan. Orang Malaysia masih kuat berbelanja, lebih 60% daripada ekonomi kita dipacu oleh perbelanjaan dalam negara. Sebelum ini, kita dah set up National Geo-Economic Command Center yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri untuk merangka strategi komprehensif bagi menangani isu seperti ini. Pada masa yang sama, kita teruskan rundingan dengan Kerajaan Amerika Syarikat untuk cari penyelesaian menang-menang bagi kedua-dua pihak. Yakinlah, kerajaan akan sentiasa berusaha untuk memastikan kepentingan ekonomi Malaysia dan rakyat dilindungi sebaik mungkin. Ini yang dinamakan perang dagang, tetapi dampaknya untuk Indonesia memang begitu sangat luar biasa. Apalagi dengan kejatuhannya rupiah yang semakin hari semakin parah. Kemarin masih di angka 16.700 rupiah, sekarang sudah menjadi 17.000 rupiah. Hutang makin banyak, sedangkan membayarnya memakai dolar. Tentunya Indonesia memang tidak baik-baik saja dan agak berat. Ya mudah-mudahan ada cara yang sangat bijak. Semoga pemerintah benar-benar memberikan usaha kerja keras yang dimana supaya rupiah tidak begitu melemah di pasaran. Kemudian untuk sahabat cepat kita yang ada di Indonesia, masyarakat tentunya harus membeli produk-produk dalam negeri sendiri. Kalau kita tidak membeli produk-produk dalam negeri sendiri, ya makin parah. Contoh kecilnya itu Indonesia saat ini, perumpamaan lah, ini kalau perumpamaan orang jualan, barang-barang dari Indonesia tidak pernah terjual di pasaran luar, sehingga kita bisa melihat sendiri ekonomi kita juga tidak baik-baik saja. Investor asing juga tidak mau masuk ke Indonesia kalau sudah seperti ini. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang kontroversi, belum lagi ekonomi yang tidak stabil, belum lagi politik yang kurang stabil, belum lagi korupsinya yang masih luar biasa. Sehingga para investor asing pun kalau mau masuk ke Indonesia juga pikir-pikir. Beda dengan di negara tetangga yang dimana sudah jauh-jauh hari kemarin diberitakan oleh YouTuber juga loh ya, bukan saya juga. Memang negara tetangga kita Malaysia kebanjiran investasi asing. Di negara kita investor kena pungli. Dampaknya ya memang sangat luar biasa. Bukan kena pungli saja, bahkan kasus korupsi yang ada di Indonesia itu juga sangat berpengaruh, sahabat-sahabatku semua. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa menghadapi dengan berbagai cabaran yang memang agak berat, tetapi mungkin presiden kita juga akan melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Nah inilah fakta yang pahit yang pada kenyataannya memang rupiah begitu sangat melemah. Kemudian kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang dinilai masyarakat kontroversi, termasuk program makan siang bergizi gratis, meskipun saat ini belum jalan ya, entah jalannya kemana. Kemarin baru uji coba, tapi sekarang nampaknya belum benar-benar berjalan lancar. Bahkan kalau di kampung saya pun juga belum ada program makan siang bergizi gratis. Tapi dengan adanya kebijakan makan siang bergizi gratis yang menuai pro kontra, justru keadaan berbalik. Banyak pengangguran dan kayaknya program ini memang tidak sesuai. Harusnya menciptakan lapangan pekerjaan untuk para bapak-bapak. Gila ya, rupiah ke 17.000 lebih. Pasar saham juga anjlok. Dan dunia tuh kayak lagi chaos banget dan gak tahu nih kedepannya bakal kayak gimana. Dan kenapa sih semua ini bisa terjadi? Semuanya dimulai 2 April 2025 pada saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump ngumumin tarif impor besar-besaran. Hampir semua barang dari luar Amerika Serikat dikenai pajak baru. Semua negara tuh nggak tinggal diem aja guys. Masing-masing punya cara untuk menghadapi ini. Salah satunya Cina yang langsung balas dendam. Mereka naikin tarif sampai 34% buat produk dari Amerika.
perang dagang beneran dimulai. Pasar saham global panik, S&P 500 turun 10% dalam 2 hari aja. Indeks di Asia dan juga Eropa ikut rontok juga. Investor banyak tarik dana dari negara berkembang kayak Indonesia. Rupiah jadi tembus 17.000 per dolar. Dan IHSG ikutan nyungsep juga. Ekonomi dunia tuh lagi nggak stabil guys. Jadi sekarang tuh bener-bener chaos banget. Buat kalian lagi pegang duit banyak, better langsung pindahin ke aset yang bisa melindungi kekayaan kalian, misalnya USD atau gold. Intinya ya, karena negara adidaya lagi ribut soal tarif, seluruh dunia tuh kayak efek domino. Kita cuma bisa nunggu sambil berdoa ekonomi ya nggak makin drop. Dolar turun drastis, tapi katanya nggak ngaruh karena beli makanan kan pakai rupiah. Mari kita bedah. BBM contohnya, kalau rupiah melemah maka BBM akan mahal. Kenapa? Ya bahan bakunya masih impor sayang. Kalau harga impor mahal, kemungkinan besar BBM-nya naik, dan kalau naik, harga ongkir Shopee dan paket COD lu akan semakin naik pula. Oke, lu nggak belanja online, contoh lain. Lu makan gorengan kan, tempe dan tahu. Tahu kan bahan baku tempe tahu dari apa? Kedelai. Ya, pintar sekali. Kedelai itu impor. Rupiah melemah sama dengan kedelai mahal dan biaya produksi akan meningkat. Yang biasanya lu beli gorengan itu 1.000 dapat 1, sekarang 2.000 dapat 1. Mahal nggak? Mahal dong. Belum paham, satu lagi contohnya mie instan yang lu doyan banget itu. Bahan bakunya kan gandum ya. Kalau rupiah melemah maka gandum akan semakin mahal, biaya produksi dan cuma ada 2 kemungkinan. Harga mie instan lu akan perlahan naik atau isinya akan semakin sedikit. Paham tuh? Contoh terakhir adalah obat. Nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit. Obat sejuta umat yang ada di warung, paracetamol. You know, paracetamol itu bahan bakunya masih impor. Hanya ada 2 kemungkinan, paracetamol akan semakin mahal atau stoknya terbatas. Jadi kalau lu bilang rupiah itu nggak ngaruh ke hidup lo, valid. Kalau misalnya lo tinggal di hutan, nggak pakai listrik, nggak pakai BBM, dan makannya makan rumput. Paham tuh? Stop scrolling guys. Ada kabar buruk guys. Kabar buruk yang fresh from the oven. Akhirnya rupiah tembus 17.000 per dolar. Saat liburan lebaran hampir selesai. Apa dampaknya buat kamu? Rupiah melemah parah. Di pasar luar negeri, NDF, rupiah tembus 17.059 rupiah per dolar. Ini merupakan rekor terlemah sepanjang sejarah. Sebelum liburan lebaran, masih di angka 16.555 per dolar. Di pasar NDF, atau pasar internasional yang biasa dipakai sebagai acuan Singapura, New York, dan lain-lain, itu nilai tukar bisa menjadi sinyal rupiah semakin tertekan minggu depan. Efek Trump yang mengenakan tarif 32% ke produk Indonesia juga masih berdampak, yang mengakibatkan barang Indonesia jadi lebih mahal dan ekspor turun, akibatnya dolar makin susah masuk. Investor asing berpotensi keluar dari pasar kita, yang mengakibatkan saham, obligasi terpukul selama liburan lebaran. Akibatnya risiko tekanan rupiah semakin dalam. BI berjanji akan intervensi lewat pasar falas di NDF dan SBN. Tujuannya untuk menjaga stabilitas untuk perbankan dan juga bisnis. Jadi, gimana nih kira-kira harga dolar terhadap rupiah saat liburan lebaran selesai? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Gila guys, kalian tahu nggak sih kalau sekarang itu dolar Amerika terhadap rupiah sudah tembus 17.000. Ini efeknya negatif banget. Setelah beberapa hari yang lalu kita dapat berita kalau Presiden Donald Trump, ya Presiden Amerika Serikat, menerapkan tarif 32% atas barang Indonesia yang diekspor ke sana. Sekarang dolarnya merajalela. Dengan begitu bisa jadi pemain atau pebisnis dalam negeri itu akan mendapatkan harga bahan baku yang lebih tinggi kalau pengadaannya bersumber dari luar negeri. Kemudian bisa jadi permintaan barang yang diproduksi juga turun karena ada pembatasan tarif yang tinggi. Kemudian nanti ujung-ujungnya apa? Ya mau nggak mau, suka nggak suka harus efisiensi. Akan banyak PHK massal, akan banyak pabrik-pabrik ditutup, dan otomatis akan melemahkan daya saing ekonomi Indonesia karena konsumsi dalam negerinya juga pasti akan turun. Pertumbuhan ekonomi turun, kemudian dolar Amerika terhadap rupiahnya hancur lebur, bursa saham kita apalagi entah ini nanti kalau dibuka ya IHSG bakalan terjun bebas atau enggak.
enggak. Kemudian nanti lebih-lebih ya penerimaan negara dari sektor pajak juga year to year-nya turun. Itu akan mengindikasikan kantor pajak akan mulai berburu ke kebun binatang untuk atau demi meningkatkan pendapatan negara. Karena negara Indonesia ini bergantungnya luar biasa sekali dari penerimaan pajak. Ya kalian mau kemana sekarang? Mau mengandalkan pasar global nggak menentu, mau mengandalkan ekonomi Indonesia sendiri juga nggak menentu. Ya kalau aku bilang cash is king. Buat kalian yang punya cash, simpan yang banyak karena opportunity baru akan lahir, dan yang punya uang yang bisa memanfaatkan. Rupiah udah tembus 17.000 per USD per hari ini. Waktu baru-baru dilantik, Prabowo bilang mau dorong nilai tukar rupiah jadi 5.000 per USD. Gue udah pernah bantah pakai argumen, pakai analisa, itu gak mungkin. Tapi kaum baterai kembung marah-marah, katanya gue pesimis lah. Padahal ini bukan soal pesimis atau optimis, logis atau tidak logis, realistis atau tidak realistis. Dia jelas tidak logis dan tidak realistis. Terus bisa-bisanya Prabowo dengan pedenya ngomong begitu. Apakah dia ngelantur atau ngibul? Indonesia itu negara miskin, kalah sama negara lain. Apa kalian bilang? Coba sekarang kalian lihat ini. Nih, lihat nih. Wih, kaya juga ya negara kita ya. Ya pejabatnya doang, rakyatnya mah. Dan itulah sahabat-sahabatku semua, kabar yang terkini. Rupiah makin melemah. Di antaranya paling lemah kejadian paling bersejarah di Indonesia, yang dimana sampai-sampai menembus 17.000 rupiah, bahkan lebih. Dan ini kalau tidak ada serangan balik yang dimana bisa membuat rupiah menguat lagi, tentunya yang saya takutnya itu bisa tembus 20.000 rupiah. Dan ini bisa terjadi kalau tidak ada kebijakan-kebijakan yang efektif. Dan tentunya dampaknya kepada siapa? Kepada masyarakat. Barang-barang jadi mahal, mau belanja jadi mahal, belum lagi mencari pekerjaan juga susah. Tentunya investor asing mau masuk pun juga pikir-pikir, karena dinilai rupiah tidak baik-baik saja. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jangan lupa subscribe dan komen jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.